Selamat siang Elohimers. Selamat siang. Oke. Ini kan udah siang kan? Kalau siang tuh harus melek gitu loh harusnya ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih bisa datang beribadah gitu kan, memuji Tuhan gitu kan. Dan bersyukur juga kita udah bisa lewati 2023, ini udah masuk hari yang ke-14, gak rasa ya, udah 2 minggu tiba-tiba aja. Tiba-tiba udah tanggal 14 gitu kan, cepet banget waktu berjalan. Nah, mungkin dari kalian semua Elohimers ada goal-goal yang kita canangkan, kita udah tulis selama 2023. Mungkin ada goal-goal yang belum dicapai. Enggak apa-apa. Kita masih punya kesempatan. Ya. Jadi tetap semangat. Ya, tetap semangat menjalani itu, tetap semangat mengusahakan agar goal itu boleh tercapai. Jangan ada kata putus asa. Jangan ada kata lelah. Dan hal ini jangan sampai terjadi. Akhirnya apa? Memutuskan untuk wis nyerah. Enggak ada. Tadi Kak Aldo bilang kan, anak muda itu identik dengan semangat, dengan kekuatan. Makanya enggak salah, bulan ini kita akan belajar tentang entusiasme. Jadi ini tema yang akan kita ambil dan ini pas banget sebab untuk memasuki tahun 2024 kalau kita loyo, saya juga ragu nyampe enggak itu nanti di bulan Desember itu kan. Tapi ketika kita mengawali tahun 2024 dengan antusias, maka saya percaya bersama dengan Tuhan, kita yang bersemangat ini, maka Tuhan akan provide semuanya, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan tolong kalian. Ya, jadi jangan pernah ada kata menyerah dalam kamus anak muda. Kita harus tetap apa? Katakan antusias. Sekali lagi antusias. Sekali lagi antusias. Ya, kudu nyantol ya kata ini ya, antusias. Nah, ada seorang industrialis Amerika yang bernama Charles Schwab. Ya, dia itu tadinya orang miskin. Tetapi dia bangkit dari kemiskinan dan membangun apa? US Steel Corporation. US Steel Corporation ini satu perusahaan perlogaman yang sangat terkenal di Amerika. Dan itu dia punya banyak cabang, pokoknya dia menguasai hampir perlogaman di Amerika. Nah, dia yang tadinya miskin, itu dia berkata seperti ini. Anda akan berhasil dalam hampir semua hal jika Anda memiliki antusias yang tidak terbatas. Artinya enggak gampang loyo gitu loh. Apalagi kalian anak muda yang identik dengan kekuatan, identik dengan semangat. Kalau saya lihat itu anak muda kalau lagi ngumpul, wah ramenya minta ampun. Karena apa? Kita itu anak muda itu identik dengan semangat. Jadi jangan pernah patah semangat. Nah, ada lagi. Ralph Waldo Emerson dia berkata seperti ini. Tidak ada hal besar yang dapat dicapai tanpa antusiasme. Gak ada hal besar bisa dicapai kalau gak ada antusias. Gak ada. Semua kalau kalian perhatikan orang-orang terkenal yang berhasil di dunia ini, semuanya enggak pernah patah semangat. Apapun yang terjadi mungkin banyak tantangan pasti banyak hal yang menghalangi pasti. Enggak pernah ada jalan mulus di dunia ini, enggak pernah. Tapi kalau mereka bisa berhasil, kenapa? Karena mereka tetap jaga semangat atau antusias. Dan itu dituliskan. Dan masih banyak lagi kalau kalian boleh browsing-browsing tentang antusias. Banyak banget para tokoh-tokoh dunia yang menulis hal yang sama. Yang intinya apa? Kita harus tetap menjaga antusiasme. Kita harus tetap jaga itu. Jangan pernah padam. Nah, karena itu tema selama 1 bulan ini ya, berarti 3 minggu ya. Ayo kita lihat apa sih entusiasme atau antusias itu. Antusias, saya tuh suka buka kamus. Soalnya kadang
iki apa ya kata-kata yang antusias ini apa supaya kita tuh nggak salah gitu loh. Maka saya buka Thesaurus. Thesaurus ini mengkaitkan jadi sinonim, jadi ada kaitannya. Jadi antusias ini sinonim atau ada kaitannya dengan hal ini. Penuh semangat. Jadi kata antusias itu artinya apa? Berkaitan dengan penuh semangat, nggak loyo. Kemudian apa? Antusias ini berkaitan dengan gila. Kegilaan. Ya, kemudian apa? Antusias ini berkaitan dengan gairah. Jadi orang yang dikatakan antusias orang yang bergairah. Enggak lemes-lemes gitu kan. Kemudian apa? Dikaitkan dengan energik. Wah, ini cocok nih buat anak muda, energik. Karena apa? Punya kekuatan. Kemudian apa? Dikaitkan dengan kegemaran. Apa ya, kegemaran ini senang gitu loh, suka banget gitu. Orang yang antusias itu ketika mengerjakan sesuatu dia tuh suka banget, gemar gitu loh, senang. Jadi semangat gitu kan. Nah kemudian apa, dikaitkan juga dengan penuh kegembiraan. Jadi ini antusias. Jadi antusias ini kaitannya banyak banget gitu kan. Kalau kalian mau jelas, ya ini kalau mau lebih jelas lagi buka sendiri Thesaurus, tulis enthusiasm. Itu keluar semua nanti apa-apa aja. Sinonim yang kuatnya apa, terus weaknya apa, terus lawan katanya apa. Jadi kalau kita ngelihat tentang antusias ini sesuatu yang sangat positif. Dan itu harus kita miliki. Apalagi kalian anak muda. Saya aja loh semangat, apalagi kalian tuh kalian harus lebih semangat dari saya. Oke? Nah, kemudian sekarang kita tadi lihat Thesaurus, sekarang kita lihat menurut Webster. Apa menurut Webster? Webster ini kamus yang sangat terkenal. Kalian mau pengen ngerti apa aja buka Webster ketemu pasti. Menjelaskan dengan baik. Nah, menurut Webster, antusias adalah kegembiraan yang kuat. Happy, gembira yang sorak, bersuka cita itu kan. Seperti tadi penuh kegembiraan, sama. Kegembiraan yang kuat dan minat yang terus aktif. Minatnya ini aktif terus. Ya, orang yang punya antusias itu selalu punya minat dan minatnya tuh nggak pasang surut. Nggak sekarang minat, kalau ada apa-apa nanti aduh jadi males. Tapi di sini minatnya itu terus aktif. Dengan kata lain berapi-api, hidupnya ini berapi-api dan bergairah gitu loh. Jadi kita lihat banyak hal positif yang terkandung di dalam kata antusias. Nah, kalau gitu apa sih antusias itu? Antusias itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan. Antusias itu nggak bisa cuman jadi angan-angan, antusias aku tapi cuman jadi angan-angan terus do nothing gitu tuh nggak bisa. Itu bukan antusias namanya. Atau antusias itu cuman ini keinginanku, aku tuh kepengen loh jadi orang antusias. Tapi hanya tinggal keinginan atau hanya tinggal mimpi. Aku bermimpi jadi orang yang antusias, yang semangat. Meskipun ada tantangan aku tetap semangat. Tapi cuma mimpi. Nggak bisa loh Elohimers. Antusias itu harus ditunjukkan, harus dinyatakan. Sehingga orang lain itu bisa melihat ketertarikan kita kepada sesuatu atau seseorang. Jadi antusias itu ada ketertarikan yang terus menerus gak pasang surut kepada sesuatu atau seseorang. Dan itu harus dilihat orang. Kalau cuma jadi mimpi itu namanya bukan antusias itu. Antusias itu harus dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan. Dan itu gak pasang surut gitu loh. Itu antusias. Berarti orang yang antusias itu akan membawa hal positif kepada lingkungan. Orang yang antusias itu akan memotivasi orang dan menebarkan energi baik. Itu orang antusias. Ingat, Tuhan bilang kita harus jadi terang dan garam, benar? Kalau kalian mau jadi jadi terang dan garam, kalian harus jadi orang antusias. Jangan cuman mukanya itu loyo, diem. Aduh capek, bosen, males aku lihat mukanya itu aku jadi gak semangat. No, Tuhan mengajar kita untuk jadi terang dan garam.
Apa yang bisa kita lakukan? Di sini dikatakan orang yang antusias itu membawa energi positif. Itu membawa sesuatu yang positif. Itu akan memotivasi orang. Sebab antusias itu contagious. Jadi antusias itu nular gitu loh. Coba kalian kalau lagi kumpul dengan orang yang rame-rame. Nah ini contohnya. Kalau kalian misalnya lagi mau nonton bola kayak atau apa. Begitu ada orang yang sorak-sorak. Kalian ngikut enggak? Enggak mungkin sorak, kalian cuma diem. Pasti ikut. Wah, gitu, bener enggak? Nular. Kalian mau nulari sesuatu yang positif enggak kepada lingkungan kalian? Jadilah antusias. Kalian harus antusias. Ya kan? Kalian kok bingung gitu ya? Oke. Coba sekarang gini, kalian ketawa sama kanan kiri coba sih. Supaya tuh tunjukkan gitu loh, gimana gitu loh. Nah, kalian ini anak muda, saya tuh sampai bingung, kok kayak diem gini ya. Apa kalian begitu terpana lihat saya kanan kiri jalan-jalan gitu ya? No, saya pengen nularin antusias itu kepada kalian. Coba, saya tahun ini umurnya berapa? 64. Saya gak mau kalah sama kalian. Saya harus lebih semangat dari kalian. Supaya saya bisa menularkan sesuatu kepada kalian. Ayo ojo lemes rek. Oke? Jadi jangan lemes, jangan bermuram durja. Kalian ini anak muda loh rek. Jangan lemes jalan aja kelemak. No. Kita harus semangat gitu loh. Karena orang muda identik dengan power. Oke? Jadi, dan orang yang antusias itu biasanya punya komitmen lebih daripada yang lain. Dan dia lebih gigih dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ini orang yang antusias itu karena dia nggak pasang surut, semangatnya terus berkobar-kobar. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan tujuan mereka dengan efisien. Orang yang punya antusiasme tinggi, nggak pasang surut nih ya, dia akan efisien banget. Dia nggak akan buang waktu sehingga goalnya tuh cepat tercapai gitu loh. Nah ini kesempatan. Mungkin ada goal-goal, mimpi-mimpi yang mungkin sampai hari ini belum tercapai. Coba dievaluasi. Aku tetap semangat nggak meraih goal itu? Atau aku mulai capek, aku mulai lelah? Elohimers, saya mau kasih tahu kepada kalian. Serahkan goalmu kepada Tuhan, izinkan Tuhan bekerja bersama dengan kamu. Sehingga apa? Goal itu akan tercapai. Tapi terus jaga semangat. Tuhan itu enggak terus misalnya kalian udah malas terus Tuhan ngangkat. Ayo tah malas ya angkat sana angkat. No. Cara kerja Tuhan tak kasih tahu ya. Kalian bergerak, Tuhan akan bergerak bersama kalian. Itu cara Tuhan. Jadi jangan berharap kalian malas-malasan di rumah terus Tuhan yang bergerak. No, bukan itu cara Tuhan. Sebab Tuhan mau melibatkan kita di dalam setiap goal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Gak bisa terus kalian, kan Tuhan itu baik. Yeremia 29, aku tahu rancangan terindah bukan rancangan kecelakaan. Wes enak ya, aku tak di rumah aja, aku tak diem aja nanti biar Tuhan yang kerja. Memangnya Tuhan babumu? Kan tak? Tuhan itu akan bekerja kalau kalian juga bergerak. Kalau kalian gak bergerak cuma diem aja. Tuhan akan diem aja gitu loh. Karena kalian bukan robot. Tuhan akan bekerja bersama dengan kalian ketika kalian ikut bergerak. Jadi kalian harus tetap punya semangat. Jangan patah semangat. Tetap giat, bergairah di dalam mencapai goal yang sudah ditetapkan Tuhan buat kalian. Nah, apa yang sudah dijelaskan tadi itu sesuai dengan quote dari The Telkom Way. Telkom ini, itu loh Telkom, handphone Telkom ya. Telkom itu punya quote seperti ini. Enthusiasm adalah keinginan atau desire. Keinginan, jadi keinginan ini, desire ini bukan cuma keinginan yang, ya ingin itu ada macam-macam kan. Aku pengen tapi ya wes aku pengen gitu aja. Tapi desire itu keinginan yang dalam, menggebu-gebu, pengen banget gitu loh. Ya.
pengen banget gitu kan. Kemudian apa? Jadi enthusiasm adalah keinginan atau desire yang melahirkan kesungguhan atau melahirkan passion. Kesungguhan, passion, semangat tuh. Rasanya tuh wah gitu loh. Kemudian apa? Karena apa? Karena adanya suatu harapan atau harapan tertinggi untuk menjadi yang terbaik. Siapa mau jadi yang terbaik? Ingat Elohimers. Tuhan kita itu luar biasa. Dia tuh kalau kasih sesuatu selalu yang terbaik. Kita harus raih yang terbaik itu. Jangan mau cuman asal-asal meraih sesuatu yang wes baik. Jangan mau karena Tuhan kasih yang terbaik. Ayo kita raih yang terbaik. Karena itu kita perlu enthusiasm. Sehingga menghasilkan keinginan dan melahirkan apa? Kesungguhan. Ya, jadi keinginan yang melahirkan kesungguhan. Saking inginnya jadi terus jadi sungguh-sungguh gitu loh. Kenapa kok jadi sungguh-sungguh? Karena aku punya harapan. Di depan kalau aku tetap sungguh-sungguh, aku akan mencapai yang terbaik. Itu. Jadi itu the Telkom way. Bagus banget ini quote-nya. Nah, dunia aja ngomong seperti ini gitu loh. Ini dunia loh ini. Ini apa ya? Pemikiran orang-orang dunia. Nah sekarang kita mau lihat apa yang Alkitab katakan. Ya toh? Kan tahun ini gereja kita GPD Elohim mengambil tema untuk 1 tahun ini strong in the word. Coba katakan strong in the word. Sekali lagi. Strong in the word. Kuat di dalam firman. Berarti apa? Firman itu harus jadi dasar hidup kita. Firman kan harus jadi dasar hidup kita bukan? Sebab setiap kita itu, kita harus punya buku panduan. Kalau kalian beli barang baru gitu kan. Iki ya apa ya? Cara operasinya gimana ya mengoperasikannya? Mungkin juga apalagi kalau yang apa? Kan sering tuh ada mainan yang dirangkai-rangkai itu loh. Kan kita butuh panduan. Supaya jadi yang benar gitu kan. Kadang-kadang hidup kita itu kayak puzzle, kayak sesuatu yang belum terangkai, saat masih pencar-pencar. Kadang kan kita nggak ngerti, kok gini ya? Terus cocok loh, besok kok gini ya? Kita butuh buku panduan. Supaya semuanya atau puzzle-puzzle atau yang sesuatu yang masih rasanya tuh pencar-pencar nggak karuan ya nggak kita mengerti. Dengan adanya buku panduan itu akan mulai tersusun. Susun sehingga akan jadi sesuatu yang indah. Nah buku panduan kita itu apa? Supaya kita bisa mencapai rencana Tuhan. Yaitu Alkitab. Firman Tuhan. Jadi karena itu kita harus ngelihat. Ternyata di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu ada kata-kata antusias. Banyak, dan saya mau ambil salah satunya. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11. Sebelum kita baca ayat ini, pengkhotbah ini terkenal dengan tulisannya semua itu sia-sia, di dunia ini sia-sia. Tetapi kita lihat ini, bahwa di atas segala kesia-siaan itu ada sesuatu yang sangat menonjol, sehingga pengkhotbah menuliskannya. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11 demikian bunyinya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu ya untuk dikerjakan, perhatikan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa ini? Sekuat tenaga, passion, antusias, semangat. Ya. Karena perhatikan ini. Alasannya kenapa kok kita harus antusias ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang ada di depan kita. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Di mana engkau akan pergi. Selanjutnya, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa perhatikan nih, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemudian keunggulan perjuangan bukan untuk orang yang kuat. Kemudian apa? Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Berarti kalau bukan untuk itu, karena apa berarti?
Ya, di sini kan berarti kemenangan, terus keunggulan, terus roti, terus kekayaan, karunia. Itu karena apa? Kalian lihat di ayat sebelumnya. Karena dikerjakan dengan sekuat tenaga. Jadi percuma, di sini kan kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Seorang yang sebetulnya dia adalah pelari cepat, tapi kalau dia nggak antusias, dia nggak bisa menang perlombaan. Benar? Jadi ayat ini maksudnya begitu. Terus kemudian apa? Keunggulan perjuangan. Orang ini unggul, sebetulnya dia mampu banget. Dia punya kekuatan yang besar, dia punya senjata lengkap. Tapi kalau dia nggak antusias, di sini dikatakan ya dia nggak unggul, dia kalah sama yang lain. Berarti Alkitab mengatakan antusias itu penting. Segala sesuatu yang kamu jumpai, lakukanlah dengan antusias. Jangan loyo-loyo. Karena semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di sini dikatakan itu akan membawa kemenangan, akan membawa keunggulan. Keunggulan itu excellent. Orang yang antusias itu akan jadi orang yang excellent. Salah satu nilai Elohimers tuh paling atas loh itu loh, excellent. Kalian butuh yang namanya antusias supaya kalian jadi orang excellent. Karena kalian gak akan patah arang. Orang excellent itu maju terus. Nek belum selesai dia gak berhenti. Itu ya. Nah, jadi kata sekuat tenaga ini artinya dengan semangat, dengan passion. Bukankah ini identik dengan antusias? Oke? Jadi ini Alkitab itu mengajar kepada kita. Artinya semua yang kita punya, kemampuan, terus kemudian apa itu tadi di situ kekuatan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu jika tidak ada yang namanya antusias. Jadi semuanya itu dasarnya adalah antusias, dengan kata lain semangat, tidak patah arang, tetap bergairah. Ya. Nah, mari kita sekarang mau lihat akar kata dari antusias atau enthusiasm. Antusias atau enthusiasm itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, jadi kata antusias itu asal muasalnya itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata enthusiasmos. Enthusiasmos itu berasal dari akar kata enthos atau theos. Entheos. Dan kalian tahu theos itu apa? Allah. Ya, bukan kebetulan Elohimers. Kata antusias itu akar, kalau dicari akar-akarnya, yang suka bahasa kan, yang sekolah bahasa kan, setiap kata itu selalu akarnya dari mana, asalnya dari mana, artinya apa. Ternyata antusias itu dari entheos. Theos itu adalah Allah. Jadi kalau saya lihat apa entheos? Entheos itu possessed by God. Jadi saya possess apa ya? Ternyata kemasukan, kerasukan. Saya kerasukan Allah, Rek. Ini kan kata kerasukan tuh kadang kelihatan negatif ya. Tapi orang kalau kerasukan tuh nggak bisa menguasai diri loh, Rek. Artinya kalau kita kerasukan Allah, kita udah nggak bisa kalah diri kita. Allah yang menang. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kemudian apa? Entheos itu juga berarti diinspirasi oleh Allah. Allah yang menginspirasi. Makanya nggak kaget kalau entheos itu karena diinspirasi dari Allah, karena dirasui oleh Allah. Makanya orang yang antusias itu akan semangat. Karena Allah kita semangat. Allah kita itu gak males. Kalian tahu sampai hari ini Allah itu tetap bekerja. Bangunin rumah buat kalian di sorga. Berdoa buat kalian di sorga. Ngejagain kalian di sorga. Matanya tidak pernah lepas dari hidupmu. Kalian mau kemana mata Tuhan ngelihat kalian. Gak pernah. Gusti ora sare. Tuhan tuh gak pernah istirahat. Kalian aja yang enak istirahat. Kita tuh enak lu malam istirahat. Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita. Karena Tuhan tuh gak males. Makanya harusnya orang yang antusias
itu adalah di sini dikatakan kemasukan atau diinspirasi oleh Tuhan. Nah, berarti antusias itu adalah seharusnya sangat berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu terkait dan bekerja di dalamnya. Ada pertanyaan yang akan lebih menjelaskan tentang tadi itu, dirasui tadi itu, kemasukan atau terinspirasi oleh Tuhan. Pertanyaan, apakah kita punya Tuhan? Apakah kalian punya Tuhan? Kemudian apa? Apakah kalian, saya dan kalian menyukai Tuhan? Jawab sendiri ya. Dan pertanyaan ketiga, apakah Tuhan ada dalam kita? Kalau 3 hal ini jawabannya ya, maka kita akan antusias melakukan segalanya. Karena di sini apa? Di sini dikatakan, aku punya Tuhan, ya kan? Aku suka sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Kemudian apa? Ada Tuhan dalam hidupku. Ingat, entheos, dirasui oleh Tuhan. Tuhan tuh benar-benar merasuk sampai menguasai seluruh hidup kita. Kalau kita punya Tuhan, harusnya kita jadi orang antusias. Enggak pernah loyo, enggak pernah kecewa, enggak pernah sakit hati, terus patah semangat, terus aduh menyerah. Aduh aku ini orang gagal. Aku putus asa. Oh enggak ada itu. Akan tetap antusias, apapun boleh terjadi. Tapi orang yang punya Tuhan, dia akan tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Karena dia tahu ada Tuhan menyertai. Oke? Nah, jadi setelah kita melihat hal ini dari entheos tadi, berarti segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan, diawali oleh Tuhan. Ingat, kitab Kejadian pasal 1 itu bicara tentang Tuhan. Dari gak ada apa-apa, bumi ini kosong, kacau balau dalam bahasa Ibrani kata tohu vabohu, kacau campur aduk ruwet, pokoknya wis air campur udara, wis nggak ada bunder, nggak ada kotak, nggak ada apa, wis pokoknya waduh udah nggak tahu, jelas gelap gulita, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi siapa yang mengawali awal semesta? Tuhan. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini, baik penciptaan alam semesta maupun penciptaan manusia, itu diawali Tuhan, oleh Tuhan. Berarti Elohimers. Kalau semuanya diawali oleh Tuhan, maka antusias pertama yang harus kita kembalikan, yaitu kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Antusias pertama, antusias terbesar kita yang paling atas itu harusnya kita berikan untuk Tuhan. Karena dari Tuhan hidup kita diawali. Dan kalau kalian lihat Raja Daud, itu seorang yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan tuh senang, sayang, berkenan banget dengan kehidupan Daud. Padahal Daud kalau kita lihat sejarahnya, dia bukan orang yang lurus terus, enggak. Tapi Daud ada di hati Tuhan. Dan Daud tahu, paham akan hal ini. Dia tahu bahwa segala sesuatu awal hidupnya itu dari Tuhan. Karena itu Daud di dalam tulisannya menunjukkan hal ini dengan jelas. Dia menunjukkan pemahamannya bahwa segala sesuatu karena dari Tuhan. Maka aku harus antusias sama Tuhan. Semangatku, gairahku yang utama itu harus aku berikan pertama-tama untuk Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Ayo kita baca bersama. Mazmur 122 ayat 1. Ya, lihat di LED. 1, 2, 3. Nyanyian siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, versi The Amplified Bible dikatakan jadi gini, aku bersukacita, gitu kan? Itu, nah kalau di Amplified dikatakan nih, saat mereka bersukacita? Saat mereka berkata, ayo pergi ke rumah Tuhan, hatiku melonjak kegirangan. Wah, baru ngomong ini loh, baru
Dia baru dengar lagi, dia mungkin lagi makan gitu kan. Ini saya kebayang, dia mungkin lagi makan atau mungkin dia lagi mandi. Tiba-tiba dia dengar, Daud yuk ke rumah Tuhan. Saat dia dengar kata-kata itu, apa yang terjadi? Apa yang ada di dalam hidup Daud? Dia melonjak kegirangan. Di sini dikatakan bersukacita. Dan kata bersukacita ini bukan cuma sukacita ketika mungkin kamu lagi lapar gitu kan, terus tiba-tiba dapat McD. Sukacita sih, sukacita. Tapi bukan yang seperti itu. Overjoyed katakan. Jadi sukacita itu adalah riang gembira bersorak dengan sukacita yang sangat besar. Jadi mungkin saya tuh ngebayang ketika Daud dengar ada kata-kata, Daud ayo kita ke rumah Tuhan. Dia teriak sekuat tenaga, ayo. Wah langsung kayak gitu. Dia semangat. Kenapa? Karena Daud tahu awal hidupnya adalah dari Tuhan. Sehingga dia harus berikan semangatnya itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud dirasuki oleh Tuhan. Tuhan menjadi inspirasi dalam hidupnya. Tuhan memenuhi hidupnya. Makanya Allah berkenan kepada dia. Jadi dikatakan, hatiku melonjak kegirangan, aku bersukacita. Dikatakan Daud itu antusias. Jadi ketika dibilang, ayo ke gereja. Sekarang kan saya pindah ya, kata-katanya enggak ke rumah Tuhan ya. Daud mungkin, Daud ayo ke gereja, ayo hore, mandi cepet-cepet. Kok kalian ketawa? Itu yang harusnya loh. Bukannya, ayo ke rumah Tuhan, ayo ke gereja. Si talang ngantuk ya gue. Kakak online. Bertobat ya. Jujur saya pun kadang, aduh iya ya gereja, oke. Kadang bangun, oke, karena harus. Kadang-kadang ini saya ngaku ini. Kadang-kadang hari Minggu, karena ini pelayanan yang harus aku lakukan. Jadi kadang, aduh mungkin masih capek, semalam mungkin banyak tugas atau apa-apa gitu kan. Tapi saya mau bertobat tahun ini. Kita harus semangat. Di sini dikatakan, hatiku melonjak kegirangan. Kenapa? Karena Daud tahu. Daud melihat bait Allah atau gereja, ya sekarang ini gereja, itu sebagai rumahnya Tuhan. Makanya di sini dikatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bukan, ayo kita pergi ke gedung itu, tempat ada apa? Alat-alat tabernakel itu loh. Tapi Daud benar-benar langsung memberi nama tempat di mana ada meja roti, tempat ada kaki dian, mesbah dupa, ada bejana pembasuhan, ada tabut perjanjian. Itu di sini dikatakan dia bilang rumah Tuhan. Kenapa? Karena Daud yakin di bangunan itu ada Tuhan. Jadi sekarang ayo kita ngerubah pola pikir kita. Ketika kita tahu hari Minggu, ibadah kan 10:30. Ya. Ayo sekarang 10:30 kalau bisa sebelumnya kalian udah sampai sini. Kalau kalian lagi nonton konser, enggak usah nonton film di XX1 Surabaya. Kalian akan filmnya main jam 1:05 misalnya. Aku yakin jam 1:10 kalian udah duduk di situ karena nggak mau kehilangan iklan-iklannya film-film itu. Atau kalian mungkin lagi nonton konser, bebas, kursinya bebas, terserah, milih, terserah. Apa yang kan datang awal, kan aku mau di depan, aku mau duduk depan nih. Antusias, pertanyaannya, kepada Tuhan kayak gitu enggak? Padahal Tuhan yang kasih hidup kalian loh. Ojo lali loh. Kalau tiba-tiba Tuhan, ini seandainya saya tuh lihat jadi Tuhan kesel gitu kan, oh tak cabut. Habis. Ingat, hidup yang kita punya itu dari Tuhan. Jadi ayo berikan yang terbaik, antusiasme sama Tuhan. Saya berharap minggu depan gak ada yang telat ibadah.
Karena antusias. Waduh, aku mau ke rumah Tuhan. Hatiku melonjak di sini, melonjak kegirangan. Saya mau kasih tahu kepada kalian. Memang Allah itu bisa hadir di rumah kalian, bisa banget. Allah itu maha hadir, benar. Ketika kalian berdoa di rumah, kalian tanya, loh Tena, emangnya Tuhan cuma ada di gereja? Enggak juga sih. Tuhan bisa di rumah kalian, di mobil kalian. Mungkin saat kalian mandi, kalian memuji Tuhan. Beberapa kali ketika saya menyanyi memuji Tuhan lagi keramas, itu air mata barengan sama air dari pancuran. Bisa Tuhan hadir. Tapi ingat, bedanya gereja dengan rumah apa? Gereja khusus dibangun, perhatiin, khusus dibangun supaya orang datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dilawat Tuhan. Rumah khusus. Kalau rumah, kan tempat kalian tidur, beda, pasti beda. Ya, pasti beda, sebab gereja adalah tempat khusus yang dibangun, dibikin untuk kita mencari Tuhan. Di mana umat Tuhan seperti kalian sekarang ini berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar isi hati Tuhan, bareng-bareng. Jadi jangan terus bilang, katanya di rumah bisa. Loh iya bisa, saya enggak nyangkal itu enggak. Tapi nilai, saya bicara soal nilainya, beda. Ya, makanya kalian harus datang onsite. Karena beda. Ya. Saya mau tanya sama kalian. Ketika zaman pandemi memang kita nggak bisa onsite toh, online oke. Nggak usah dijawab, kalian jawab sendiri dalam hati. Pada saat kita ibadah gitu kan EWC kan juga online waktu itu ya. Jam 10:30 juga toh, 10:30. Pertanyaannya, apakah kalian semua jam 10:30 langsung buka YouTube-nya EWC? Jujur loh ya, nggak usah jawab, jujur. Atau, wah masih ada waktu jam 10:30, waduh ngantuk. Wis nanti aja jam 12 aku buka. Nggak ada effort yang dikeluarkan. Atau ketika kalian lagi buka YouTube gitu kan, lagi ibadah nih, waktunya tepat, bener 10:30 udah duduk manis gitu kan, udah. Tiba-tiba kamarmu digedor-gedor, dok. Kalian bukain nggak pintunya? Mau buka atau pintu? Akhirnya apa? Kalian ke distract. Beda kalau di sini memang kalian khusus datang nyiapin waktu 2 jam buat duduk ibadah, memuji Tuhan, dengar firman. Enggak ngeluyur-ngeluyur ke sana, enggak ngeluyur-ngeluyur ke sini. Jadi beda, pasti nilainya itu beda onsite sama online. Dan ingat Elohimers, hari ini Indonesia sudah masuk normal. Keadaan normal. New normal sudah jauh kita tinggalkan. Saat new normal oke lah, kalian masih online, oke saya masih bisa nerima. Tapi ini udah normal. Ingat, sebelum pandemi kalian itu loh kumpul kalau ibadah. Mana ada online-onlinean, gak ada. Lambok sekarang balik kayak dulu 2024. Antusias datang ke rumah Tuhan. Ketika dikatakan ayo ke gereja, ayo. Ayo ke care, ayo. Kenapa? Kita lagi mau ketemu Tuhan gitu loh. Ya. Nah jadi ada satu, ini ada kenyataan yang mungkin bisa kita pakai untuk kita evaluasi diri. Banyak orang bersemangat menonton bola, rebutan kursi di depan, nyanyiin yel-yel. Wah, saya nggak ngerti yel-yelnya, tapi saya suka lihat pertandingan. Yang lebih gampang, yang lebih kayaknya tuh semangat banget tuh pas pertandingan bola gitu kan. Semua orang punya yel-yel sendiri, bawa bendera, wah lompat. Ketika ada yang masuk jagoannya berhasil membobol gawang lawan gitu kan. Wah, teriak nyanyi sak keras-keras, suaranya teriak sak keras-kerasnya. Semangat banget. Pertanyaannya, bagaimana saat kita di gereja? Apakah kita teriak dengan sorak-sorai ketika kita menyanyi memuji Tuhan, atau kita malu?
suaraku nggak bagus, malu, aduh pelan-pelan. Tepuknya kadang saya perhatikan beberapa kali. Jadi makanya kadang-kadang ya pas pujian penyembahan saya kan suka noleh-noleh ke belakang. Bukan mau nyari-nyari orang, enggak. Saya tuh cuma ngelihat situasinya kayak apa ya gitu kan. Jadi ada yang cuma diem. Tangannya ini kan ada bangku toh. Ya opo rek. Terus juga nggak telat datangnya. Kalau nonton konser nggak ada telat. Disian, wah kalau bisa itu sebelumnya itu 2 jam sebenarnya udah paling kalau bisa tuh berdiri di depan pintu gerbang. Begitu pintu gerbang dibuka, lari langsung. Kalau ke gereja gimana? Ingat, segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Saya ini cuman mengingatkan kalian dan mengingatkan diri saya. Ya, pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, saya itu nggak pernah lihat saat orang nonton konser atau pertandingan, orang itu sibuk dengan HP-nya buka IG, buka WA, buka Facebook. Rame ini, pertandingan lagi seru dan ini deket gawang ini, bolanya udah deket gawang ini. Tahu buka HP, buka WA. Sibuk ngelihat pertandingan. Wah, ngelihat HP-nya bunyi aja nggak diangkat. Bagaimana ketika kalian ke gereja? Saya nggak nyinggung loh, tapi nyentil. Sebab saya lihat masih banyak seperti itu. Jujur di sini, saya nggak bilang nggak ada di sini, ada di sini. Saya nggak nyinggung, saya cuma nyentil. Saya pengen kalian nggak kehilangan berkat. Ayo fokus sore, fokus sama Tuhan. Kemudian ini yang ketiga. Ada orang yang sangat bersemangat untuk menceritakan lelucon atau cerita-cerita yang menyenangkan. Wah rasanya gak sabar. Aku jadi baru aja wis masih malam kesuwen tak telepon. Temanku tak telepon. Aku dapet ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan cerita tentang kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita? Kalian ceritain gak? Dengan semangat tuh ya. Besok aja masih ada hari esok. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menyentil kita sih. Saya tuh cuma pengen kalian tuh kembali. Ini awal tahun, ayo semangat. Ya. Mari 2024 kita rubah sikap kita saat kita beribadah. Kenapa? Karena Tuhan itu enggak pernah kehilangan semangat untuk hidup kita. Dia terus bekerja, dia terus mengawasi hidup kita. Dia terus bergairah. Kalian tahu, Tuhan tuh kalau ngelihat kita itu bergairah banget loh, Rek. Yang sudah menikah mungkin ngerti. Bagaimana ketika melihat pasangan itu kayak bergairah, pengen ketemu, pengen peluk. Kita ini nanti jadi pengantinnya Kristus. Seperti itu gairah Tuhan setiap melihat kita. Pertanyaannya, kita gimana sama Tuhan? Pertanyaannya, jawab sendiri, ini PR kalian. Setelah kalian tahu jawabannya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita, Tuhan gak pernah lupa, Tuhan gak pernah kehilangan semangat. Mazmur 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saya tertarik dengan memahkotai tahun. Mahkota itu bicara tentang kekuasaan seorang raja. Artinya apa? Tuhan di sini di setiap tahun dalam kehidupan kita, ini kan masuk tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu dimahkotai Tuhan dengan kebaikan. Tuhan menjadi raja dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan. 1 tahun loh ini. Dalam 1 tahun Tuhan itu sudah siapkan kebaikan demi kebaikan. Sebab dikatakan tahun, bukan bulan, bukan hari. Tuhan memahkotai hari. Mungkin hari ini dimahkotai dengan kebaikan, besok enggak. Tapi kalau yang namanya tahun, berarti 1 Januari jam 00 sampai 31 Desember, 1 Januari 2024 jam 00 sampai 31 Desember 2024 jam 00, Tuhan memahkotai
hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Makanya kita berikan yang sepantasnya harus kita berikan. Yaitu semangat untuk ketemu Tuhan, mencari Tuhan, memuji Tuhan. Saat beribadah benar-benar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau ngajak kalian berhitung tentang 1 tahun tadi. Ya, 1 tahun itu 365 hari. Dan setelah tak hitung kali 24 jam, kalau tahun kabisat kan 366. Tapi saya mau ambil yang 365 aja supaya gampang. Kemudian apa? Berarti 1 tahun itu ada 8.760 jam. Berarti ada 52 hari minggu. Itu kalau setiap minggu kita datang loh ya. Nah kalau setiap minggu biasanya tuh ibadah kita tuh kira-kira 2 jam. 2 jam kan? Berarti dalam 1 tahun kita ibadah 104 jam. Artinya 1,18. Itu salah ya. Itu harusnya 0,0118 tapi bukan persen. Setelah dipersen ketemunya 1,18% dari jam kita setahun. Itu kalau 52 hari minggu itu kalian gak bolos. Kalian gak telat. Bener-bener 2 jam kasih waktu buat Tuhan. Cuma 1,18%. Padahal kita tahu hidup ini bicara tentang waktu yang Tuhan berikan buat kita. Itu kan sebanyak 8.760 jam 1 tahun. Kan Tuhan mengajar kepada kita untuk bayar perpuluhan. Mengembalikan milik Tuhan sebagai persepuluhan. Persepuluhan itu bukan milik kalian. Persepuluhan apapun yang kalian terima, gaji, berkat, apa aja bahkan waktu yang kalian terima dari Tuhan, itu harus dikembalikan 10% karena itu milik Tuhan. Berarti waktu yang 10% itu milik Tuhan. Artinya dalam 1 tahun kalian itu harus ada 876 jam beribadah. Sekarang 1,18 saja kalian masih tega bolos, itulah kebangetan tah. Makanya ojo bolos ya rek ya. Ojo bolos ibadah, ngajak tahu, kasih tahu teman, kita bertobat loh, ojo bolos ibadah. Ini loh cuma 1,18%. Ojo bolos, ayo semangat, antusias. Ya jadi mari kita mulai belajar untuk lebih antusias atau bersemangat saat beribadah. Bersukacita. Jadi kalau 10:30, kalian kan bisa ngitung rumahmu ke gereja berapa jam, berapa menit. Terus kamu mandi gini aja, berhitung gampang. Selama ini kan kalian semua suka mandi toh? Bolak-balik mandi apa cuma sekali seumur hidup? Lah bolak-balik mandi berarti kalian itu harusnya tahu durasi mandimu, dandanmu. Kalian butuh berapa menit? Kan kalian bisa hitung. Kan kalian semua sudah lulus SD, bener kan? Ada yang gak lulus SD? Semua lulus SD. Bisa nih hitung-hitungan 1 tambah 2 tambah 3 itu aja bisa. Ayo mulai ngitung. 1 hari kan cuma 24 jam. Mosok ngitung sampai 24 gak bisa, bisa toh? Hitungan ya, jadi gini. Aku mandi berapa menit? Kan kalau 1 jam itu 60, gampang banget hitung. Tambah no, terus hitung mundur. Ibadah di EWC jam 10:30. 10:30, katakan 10:30. Hitungan mundur. Nah, berarti kalian berangkat dari rumah jam berapa, kalian harus bangun mandi jam berapa. Kalau kalian butuh tidur 8 jam, ya mundurin lagi. Jadi kemarin malam itu aku harus tidur jam berapa. Supaya ketika kita datang kita nggak telat. Nah itu kalau nggak pakai antusias gitu kan. Lah kalau pakai antusias itu kudunya 10 menit sebelumnya. Mulai ngitung lebih mundur lagi. Ayo sekarang mulai seperti itu. Jadi supaya apa di sini dikatakan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Nah ini istimewanya. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Ingat
Daud paham bahwa di rumah Tuhan ada Tuhan. Dan Tuhan itu gak pernah duduk diem. Tuhan tuh selalu perhatikan hidup kita. Artinya apa? Tuhan tuh akan melangkah di depan kita. Gitu. Nah setiap jejak itu kan kalau di pantai atau kaki kalian basah kan plek ini kelihatan jejak toh. Bayangin jejaknya itu lemak. Apa lemak itu? Lemak itu bicara kemakmuran, lemak itu bicara berkat yang melimpah. Lemak. Buktinya apa? Orang tuh kebanyakan makan jadi lemak, bener tak? Itu lemak itu bicara. Makanya ketika Tuhan minta persembahan, Tuhan minta lemak-lemaknya. Itu bicara sesuatu yang melimpah. Berarti jejaknya Tuhan itu banyak berkat melimpah. Makanya kamu harus ngekor sama Tuhan, melok Tuhan ke sini, ikut aja kaki kalian plek di situ. Kakinya Tuhan ke sini gitu kan. Ya kalian ikut ke sini. Maka kalian akan menikmati lemak-lemak dalam hidupmu. Ketemunya di mana? Di rumah Tuhan. Karena ada Tuhan di sana. Jadi Yo Elohimers tahun ini lebih antusias lagi. Karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan merasuki hidup kita. Sehingga kita akan lebih bersemangat lagi mencari Tuhan.